Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pemimpin Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, di pagi hari ini dalam kami menampaki minggu sengsara yang ketiga, dalam kami menghayati arti kesengsaraan dan pengorbanan Yesus Kristus menuju ke Kalvari dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami boleh memperoleh karya keselamatan yang berasal daripada-Mu. Jiwa kami gentar, sebab besarlah dosa-dosa kami. Hari-hari hidup kami hanya dikalahkan oleh kuasa kebencian dan yang jahat. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami sungguh tak layak sedikit pun. Karena itu, saat ini kami datang memohon, kiranya dikuduskan Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dosanya di hadapan Allah. Yoel 2 ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbalinglah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu hilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditempatkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Kalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami hikmat baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya diberkati oleh Tuhan konsentrasi dalam kami mendengarkan kehendak-Mu. Tuhan ciptakan pada saat ini agar supaya Tuhan kami benar-benar mendengar, memahami akan firman-Mu ini dengan baik, sehingga kami mampu menerjemahkan kata firman di dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami pergi dan berada. Yesaya 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hamba Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Ayat 1 ayat 4 hingga 22. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudara. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayat 38 yang akan menjadi perenungan kita di Minggu Sengsara yang ketiga. Maka kita memberi judul percakapan waktu perjamuan malam. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Minggu yang kedua dalam perayaan Minggu
yang ketiga, di mana di minggu sengsara ini kita semua diajak untuk menghayati dan merenungkan bagaimana Yesus menjalani sengsaranya dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Yesus Kristus menyelesaikan misinya meskipun dia harus menderita untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan kita. Di minggu sengsara yang ketiga ini kita dihantar dengan tema iman jangan gugur ketika ditampi. Lewat pembacaan Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kata gugur di sini mau menunjukkan pada perjuangan yang sementara kita jalani, yang sering digambarkan sebagai tantangan dan rintangan baik secara pribadi maupun jemaat dan keluarga, bahkan masyarakat. Saudara-saudara, firman yang kita baca dan renungkan dalam Injil Lukas pasal 22 hingga 24 sampai dengan 38, menurut tradisi gereja ini ditulis oleh seorang tabib atau dokter yang bernama Lukas. Ia adalah seorang non-Yahudi yang juga merupakan tempat atau teman perjalanan dari Paulus dari misi penginjilan. Peristiwa perjamuan malam ini menjadi titik di mana para murid mulai ada dalam perdebatan atau pertengkaran mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam pembacaan ayatnya yang ke-24. Dan untuk menjelaskan atau menjawab perdebatan para murid ini, maka Yesus mengambil contoh seorang anak kecil dan berkata, "Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar." Kita boleh baca itu dalam Lukas pasal 9 ayat 48. Artinya untuk menjadi yang terbesar, dia harus bersedia menjadi yang terkecil. Namun saudara-saudara, para murid belum memahami apa maksud dari semua ini. Mereka justru memahami kerajaan surga. Diartikan sama seperti kerajaan yang ada di dunia. Namun Yesus memberi pemahaman bahwa peran dari para murid ialah melayani sesama. Pada titik di mana Yesus akan ditangkap ini, para muridnya belum memahami dan mengenal dengan baik sosok Yesus yang bersama-sama dengan mereka dalam karya pekabaran Injil dan karya penyelamatan. Sehingga lewat firman dalam bacaan kita pada ayat-ayat terakhir, Yesus memberi nasihat bagi para muridnya untuk berjaga-jaga dan bersiap menghadapi hari-hari terakhir, sebab keimanan mereka akan diuji dan tergoncang. Meskipun sudah 3 tahun bersama dengan Yesus, rupanya tidak menjadi para murid memahami penuh karya selamat yang hendak dikerjakan Yesus. Sehingga ketika iman mereka dipanggil dengan
sering goyah dan bahkan sampai jatuh. Salah satu murid yang terkenal yang mengkhianati Yesus dan menjualnya dengan harga 30 keping perak, itu kita kenal dengan Yudas Iskariot. Dia rela menjual gurunya atau Yesus hanya demi uang. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat lewat pembacaan kita atau perenungan kita saat ini. Jabatan pelayanan adalah bentuk kerelaan hati demi kemuliaan Tuhan. Nah, Yesus memberikan pemahaman tentang hal kerajaan surga kepada para murid, agar di dalam diri mereka tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa iri hati, karena jabatan pelayanan yang mereka terima adalah merupakan bentuk kerelaan mereka dalam pekabaran Injil. Bukan menjadikan jabatan pelayan sebagai batu loncatan demi mencapai apa yang personal atau secara pribadi harapkan. Bukan mencari kehormatan di tengah jemaat masyarakat, tetapi menjadi seorang pelayan, yaitu dia adalah budak, jomus hamba yang benar-benar memiliki ketulusan hati untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga firman ini mengajak kepada kita bahwa bukan hanya menjadi pendengar firman, namun menjadi pelaku firman. Sebagai bukti agar iman kita tidak akan gugur ketika ditapis lewat tantangan dan pergumulan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, jemaat, dan masyarakat. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Persembahan kita akan bijak persembahan. Dan persembahan dalam Lukas 20 ayat 25 berbunyi, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Thank you.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan.